Baik teman-teman, jadi kalau di Jawa Barat itu kita udah kenal beberapa tokoh, beberapa ulama yang memang secara terbuka di media sosial menyatakan bahwa mendukung tesis Kiai Haji Ahmadudin Usman Al-Bantani, kemudian bersikap bernarasi bahwa memang tidak percaya Habib itu adalah dzurriyyah Rasul. Tentu kalau tokoh utama di Jawa Barat itu kita udah gak asing, gubernur terpilih ya Kang Deddy Mulyadi. Wah, itu udah jelas. Bahkan jauh sebelum tesis Kiai Imad itu ada, memang beliau ini udah punya riwayat ya, terutama riwayatnya dengan Rizik CS dan Bahar Smith itu ketika beliau menjabat menjadi bupati di Purwakarta, habis-habisan disikat, diserang dengan isu-isu sara. Kemarin juga kan sama, sebelum pemilihan itu Bahar Smith berulah lagi, tapi responnya tegas. Jadi jangan macam-macam sekarang. Kang Deddy sekarang udah jadi gubernur. Nah, selanjutnya ada lagi Kiai Mujib atau yang sering dikenal dengan Ceng Mujib ya. Dan ini juga ada ulama sepuh, pengurus NU juga, beliau dari Bandung, kemudian menyatakan sikap juga, bahkan nanti akan mengundang Kiai Imad suatu saat nanti di kesempatan yang lain, akan mengundang menghadirkan Kiai Imad, bahkan kalau bisa minjem balai kota atau bupati itu tempatnya, karena beliau ceramah ini dihadirin oleh seorang bupati pejabat. Artinya kalau udah pejabat berarti kan ngeh jadi semua itu. Nah, jadi lebih terbuka kayak gitu. Dan kita simak dulu nih ke marahan dari seorang kiai dari Betawi. Jangan kira walaupun memang basis mereka itu ada di Jakarta, Jakarta itu kan Betawi, gak ada kemudian orang Betawi, ulama Betawi yang gak percaya itu dari Rasul. Bukan berarti di Jakarta itu semuanya percaya Habib itu dari Rasul, enggak. Kita simak ya. Kurang ajarnya keterlaluan. Dia ngatain para kiai pribumi dengan maaf, anjing, babi, curut. Ini harus dia lawan, Pak. Saya bilang Anda tuh merusak marga Ba'alawi. Masa kita pribumi dimanya dikatain begitu? Masa kita pribumi dimanya dikatain begitu? Aneh sih ulama Betawi. Lo sopan, gue segan. Lo araguan, gue lawan. Iya, kurang ajar itu. Nah, sekarang ini ulama sepuh ya di Bandung. Kita simak. Bahwa Habib bukan keturunan Rasulullah. Yang wali silahkan aja. Apakah wali harus keturunan Rasul? Tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah ayahnya ayah Nabi Ibrahim Rasul? Tukang patung. Bisa jadi nabi. Jadi ini hanya ingin mengatakan Kiai Imad menurut penelitiannya, saya kagum itu. Sekali waktu nanti Pak Khatib ini kita akan undang Kiai Imad. Kalau perlu saya akan pinjam tempat sama Pak Bupati Didom di sana. Bahwa habaib yang ada itu bukan keturunan Rasulullah SAW, dan itu dari seluruh aspek, dari nasab terputus sampai 500 tahun. DNA kemarin dengar para alim dan ulama, DNA itu dokter Sugeng itu ahli DNA, bahwa DNA habaib itu kata beliau bahasa Arabnya mustahil. Mustahil keturunan Rasul jauh beda sekali. Kita bukan menafikan sintutullah, bukan menafikan salawat, tidak sama sekali. Hanya ingin mengatakan supaya jangan mengotori keturunan Rasulullah. Kalau saya sejak awal terus terang aja, Pak Bupati, saya nggak percaya bahwa Habib itu keturunan yang ada di kita keturunan. Kenapa? Sebab Al-Mukarramin, para ajian, saya lama di Saudi, jadi tahu persis. Saya punya teman di Saudi, orang Arab asli, namanya Al-Abdari kabilahnya. Itu betul-betul syarif keturunan Rasul.
tapi enggak sombong. Beliau jualan unta, dengan kita enggak ada sedikit pun merasa hebat. Di kita kalau dengar ceramahnya, ada Habib yang bisa ngusir malaikat. Itu kan ada Habib yang ceramah cerita, ada orang yang berdosa dikuburkan di pinggirnya Habib. Tiba-tiba ketika orang itu diangkat oleh malaikat, Habib bising, marah sama malaikat, akhirnya dihentikan sisanya. Itu kan orang gila tuh. Dan banyak yang percaya sama yang itu tuh orang emang itu. Wah, ini Habib. Saya terus terang tiap pengajian, menurut saya untuk apa nyembah-nyembah orang Arab? Yang wajib dihormati sujud di depan kakinya ibu. Ibu. Kalau ibu itu jelas. Kalau orang Arab, sekali waktu Pak Bupati, mudah-mudahan ini ketua MUI ada di sini. Terus terang Bupati hayang ingin umroh kabeh. Udah dirancang segala macam. Lain salah Bupati, nukia kunut maka berangan kabeh. Iya. Sehingga nasibnya sulit. Bupati udah ngomong sama saya. Jadi jangan doa nggak tempat ibarat lagi. Susah. Itu kalau Al-Mukarramin para alim ulama lihat di Jeddah, yang di kita disembah-sembah dihormat. Di Jeddah itu lari-lari jualan minyak. Di Jeddah itu. Saya pernah ngaji ke Purwakarta. Dan itu santri saya. Dia punya majlis taklim, saya diundang ke sana. Tiba-tiba dengan hadir di tengah-tengah kita. Saya bilang, mana Habibnya panggil ke sini. Dia nggak mampu. Subit, maju ke depan. Saya tanya, orang Arab memang bahasa Arabnya fasih. Saya tanya, Intan Indonesia pada soal tidak ada Indonesia. Kan mau, karena mau kita yang sebaik itu. Istilah saya dilahirkan di Jeddah tahun 92. Terus wali itu di Jeddah, wali di Purwakarta. Jadi ayahnya di Jeddah. Saya tanya apa kerjanya? Saya bilang sama beliau, kenapa enggak pulang ke Indonesia? Lebih enak di Jeddah enggak? Lebih enak di Indonesia. Sebab di Jeddah papanasan jual minyak. Sampai di Purwakarta, wah bisa mas-mas. Saya bilang ini rela. Saya tidak rela kalau ada warga-warga itu sampai ke kepala desa. Kalau lihat di video itu anak-anak disuruh ngantri cium kaki Habibah. Kalau cium kaki itu boleh dan itu diperintahkan Rasulullah, maka saya mengharapkan untuk semua pengurus NU ya sebelum kemana-mana orang tua. Coba jangan dibuka di kitab Tabligh ini. Ma min muslimin lahu abawani yusbihu wa huwa yuhsinu ilaihima illa fatahallahu baban min abwabil jannah wa radi'ah. Upami ayah jarmi anak Islam masih keneh gaduh ibu ramah. Tiap ejing-ejing ngabingahkeun kang janten ibu ramah, maka dibukakan Allah dua pintu surga. Allah ridho kajalgan itu. Maka kan penguruskan itu haji sogan. Ya, loba karibur, loba masalah. Kamu aja nama, wala pakai keluh kesah. Lamun boga masalah, boga problem, haduh-halah keluh kesah dibacakan di pasar teh. Jika anu terido karena qadar di Allah. Ya, tingkat keimanannya dipertanyakan. Jika anu terido karena qadar di Allah, maka haji sogan mah jangan menasihati masyarakat loba karibur, loba masalah, tahu pakai apa yang tukang jantai debat hal demi. Nah, itu teman-teman. Jadi luar biasa. Untuk hari ini kita bisa melihat begitu berkembangnya tesis Kiai Haji Ahmaduddin Usman Al-Bantani sudah sangat diterima dengan baik dan bijak
Sehingga kembali kepada intuisi seorang ulama yang memang notabene tidak akan berkhianat dengan keilmuan itu, tidak akan berkhianat. Dan terakhir teman-teman, closing statement saya itu wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari di mana Allah putarkan waktu di antara manusia. Kalau bahasa kitanya roda berputar. Kalau dulu Habib itu seenak jidat menghina-hina ulama kita, ulama-ulama kita Nusantara, kiai-kiai pribumi, sekarang adalah waktunya mereka diolok-olok. Dan itu sudah kita lihat ya fenomenanya di berbagai macam platform media sosial atau portal media sosial baik TikTok, YouTube, Facebook dan lain-lain. Dan ingat, nggak ada persekusi kayak dulu dong. Kenapa? Ya karena mereka udah dobol. Oke, salam paras, kawal terus ulama Nusantara, jaga persatuan NKRI, harga mati.